Shalom. Yuk, sekali lagi Shalom. Haleluya. Seberapapun kita yang ada pada hari ini, kita mau sama Tuhan, kita mau berikan Tuhan, kita mau agungkan namanya, bahwa Tuhan itu yang terbaik bagi setiap kita. Dia selalu menolong kita dan Tuhan selalu menjaga setiap kita. Bahkan kasihnya itu kasih yang terindah bagi setiap kita. Kita saat ini kita mau sembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa pagi hari kami dapat bangun Tuhan, kami dapat beraktivitas, kami dapat ke gereja ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang beribadah secara online Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan-Mu dan dapat mengikuti tata cara ibadat dan dapat merasakan kasih-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, pakai setiap kami, layakan setiap kami Bapa. Meninggikan Engkau, layakan kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang termanis. Tanpa pujian, Kau yang terindah di dalam hidup. La la
dengan hati yang penuh kesungguhan kami datang ke hadapan Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan, sehingga puji-pujian kami yang naik ke hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Urapan Allah turun bagi kami, urapan turun bagi musik, liturgi, singer dan hamba-Mu yang berbicara. Ungkapkanlah rahasia firman-Mu di tengah-tengah kami, agar roh kami dikuatkan dalam menghadapi masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami yang memberkati ibadah kami. Kuasa-kuasa jahat sudah Tuhan singkirkan dalam nama Yesus dari tengah-tengah kami. Tuhan sendiri mengambil pimpinan untuk memberkati jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir dalam ibadah online di rumah. Berkati juga hati-hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Dari yang dimana kabarnya ada sukacita. Amin. Masih kuat berdiri. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan lebih lagi. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau angkat tangan kita untuk berdoa. Haleluya. Kita
Silakan dulu. Haleluya. Pujian ini, pujian itu memberkati. Khususnya saya diberkati dengan pujian ini. Dalam keadaan apapun, mungkin dalam keadaan musim apapun gitu. Kadang kalau sebelumnya itu musim mungkin kita lagi santai-santai aja gitu, lagi belum ada yang namanya corona, belum ada yang namanya COVID. Tapi sekarang saat COVID sekarang, Tuhan itu selalu menyertai setiap kita loh. Tuhan selalu menolong setiap kita, bahkan Tuhan selalu menjaga setiap kita. Ya, kita berserah sama Tuhan, Tuhan memberi kekuatan yang baru setiap hari. Bahkan ketika awal-awal sempat kita merasa takut, tapi kalau kita percaya, kita berserah sama Tuhan, Tuhan itu selalu menjaga kita dan selalu menolong kita. Dan pujian ini yang menguatkan setiap kali mungkin bukan cuma musim sekarang, tapi ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pencobaan, ketika kita dalam situasi yang berat, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menjaga kita. Bahkan kerja kita sampai terpuruk pun Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak membiarkan kita terjatuh. Karena ketika persoalan datang, persoalan menimpa setiap kita, biar pujian ini selalu menguatkan kita, Tuhan selalu menolong kita. Kalau pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan selalu menjagaku. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah untuk selamanya.
kasih Bapa di surga, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Amin, Yesus. Pada saat Haleluya, Yesus. pagi ini Tuhan, Engkau akan berfirman kepada kami. Amin, Yesus. Jauhkanlah segala cobaan dan godaan daripada kami, sehingga kami semua bisa mengerti Haleluya, Yesus. dan bisa dapat melaksanakan seluruh perintah-Mu melalui firman di dalam kehidupan. Amin, Yesus. Berikanlah kekuatan kepada kami semua sehingga kami bisa kuat dalam menghadapi permasalahan ini. Haleluya. Inilah doa yang kami sampaikan kepada Bapa di sorga. Sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Kami serahkan semua kepada Bapa melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, di tengah-tengah pandemi kita masih bisa beribadah ya. Cuma pesan saya, kalau kemana-mana kalau bisa kurangi gitu ya, dan jangan bawa anak. Ini anak-anak lagi diserang ini, kasihan anak-anak kecil. Jadi kalau ke pasar atau kemana biar anaknya nangis jangan dibawa. Lebih aman berdiam di rumah ya, lebih aman. Ini pesan saya gitu. Nah, saya tahu kalau ibadah ini saya masih butuh orang buat nyanyi. Untuk apa? Untuk yang beribadah online. Jadi makanya saya nggak buat di rumah gitu ya. Kita dukung pelayanan, sekalipun ada yang harus kita persembahkan ialah hidup kita gitu, berikan yang terbaik buat Tuhan sehingga Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, puji Tuhan, hari ini saya melanjutkan pelajaran kita yang terdapat dalam kitab Wahyu, bukan Injil ya, itu suratan Wahyu. Kita sudah memasuki Wahyu pasalnya yang ke-21. Ayat 1 sampai dengan 8 sudah dibahas. Jadi saya percaya kita udah mengerti yang dituliskan dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8 ini. Nah, hari ini kita maju lagi dengan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab itu Yerusalem yang baru. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Yerusalem baru ini bukannya ada Yerusalem yang diperbaharui di Timur Tengah gitu ya. Bukan itu. Kalau Yerusalem itu dibangun sekalipun dengan bangunan yang hebat, yang kuat, yang bagus gitu. Satu kali juga ketika langit dan bumi lenyap, Yerusalem itu ikut lenyap. Tanah Palestina, tanah Israel semua ikut lenyap. Jadi bukan Yerusalem itu ya. Nah, Yerusalem yang ada di bumi ini sekarang ini, kita aja rindu kalau bisa kita ke sana. Ya, kalau kan pernah dalam terbersit dalam pikiran kita, kapan saya bisa ke Israel ya? Tapi ingat, kita ke Israel bukan kewajiban agama, ya kan? Bukan kewajiban agama. Ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berkata kalau kita nggak ke tanah sana, ke tanah yang dianggap tanah suci mereka gitu, kayaknya kalau maaf kata kalau mati pun kayaknya nggak puas gitu ya kan? Tapi kita nggak seperti itu. Bahkan ada yang lebih suka lagi, lebih senang lagi kalau bisa aku mati di tanah suci gitu ya. Bukan itu yang dimaksud oleh Yerusalem baru, bukan. Kalau ada kesempatan apa salahnya? Tapi kalau nggak ada kesempatan kita ke Yerusalem yang ada di bumi ini, itu pun nggak masalah. Sebenarnya kalau kita ke sana itu cuma kita mempelajari apa? Sejarah benar apa enggak gitu ya kan? Hanya itu kok. Oh, di Alkitab dituliskan begini, misalnya nih Tuhan Yesus di Kapernaum, ada nggak daerahnya gitu ya? Jadi kita pergi lihat sana, memperhatikan sejarah itu dengan Alkitab sama atau enggak gitu. Jadi bukan
bukan tanah ziarah yang kita harus ke sana. Kalau nggak ke sana, maaf kata kita, misalnya nih kita berakhir dalam hidup nggak puas, jangan begitu, nggak ada. Jadi Yerusalem yang kita tuju ini bukan Yerusalem yang di sana, Yerusalem yang Tuhan buat sekarang ini gitu ya. Artinya Yerusalem baru ini adalah surga. Kok dinamakan Yerusalem gitu ya? Nah, kenapa dinamakan Yerusalem? Ini Yerusalem yang ada di bumi ini sebuah gambaran. Namun Yerusalem yang ada di bumi ini banyak masalah. Salah-salah perang, ya kan? Perang terus dari zaman kapan? Dari zaman dulu. Tapi yang anehnya, ada sedikit yang aneh saya lihat. Orangnya nggak habis-habis gitu ya. Orangnya nggak habis-habis gitu. Sudah dibom-bom begitu, nggak habis-habis sampai hari ini. Sudah dipanahin satu, nggak habis juga. Nah, tapi bukan semua itu yang kita akan tuju dalam hidup kita. Roh kita harus kuat supaya nanti ketika kita jumpa Tuhan, kita ada di Yerusalem yang baru ini. Amin. Ya, kita ada di sana. Ada nggak sih Yerusalem ini? Alkitab ini nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong. Kalau manusia mungkin ada bohongnya. Suami mau nyenengin istri, nggak berani bohong. Tapi kadang-kadang masih bisa ngumpet-ngumpetin duit, entah caranya gimana, sisa pasar kek gitu ya. Pokoknya bisa ngumpetin duit untuk ngasih siapa? Ngasih keluarganya, ini contoh. Istri yang baik itu begitu, dia takut suaminya, dia tunduk dengan suaminya sesuai dengan Alkitab. Tapi masih ada bohong-bohongnya gitu ya, biar seneng hati suaminya, seneng hati istrinya gitu. Tapi ini nggak ada kebohongan, benar nggak gitu loh. Yerusalem yang baru ini pasti dan benar. Sebab Tuhan Yesus bilang, aku pergi, kata Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus bilang, jangan hatimu terharu ya, terpengaruh juga dengan keadaan dan situasi. Karena aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Nah, tempat itulah yang Tuhan Yesus siapkan bagi kita. Itulah yang dikatakan Yerusalem baru. Amin. Ya, karena itu biar kita mengamati firman Tuhan supaya roh kita dikuatkan. Ini iblis ini banyak cara kalau saya lihat. Dengan cara pandemi ini, iblis masuk. Masuk kemana? Masuk di tengah-tengah umat-umatnya Tuhan. Bertambah manusia menjadi lemah. Bukan lemah fisik, tapi rohnya juga menjadi lemah. Tadi istrinya Tema datang gitu bawa anak kecil gitu ya. Saya bilang, aduh ibadah sekarang ini kalau bisa nggak usah bawa anak kecil dulu gitu ya. Asal ikutin ibadah aja dari online juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sekarang ini kita lihat pandemi ini lebih berat terakhir ini ya. Karena apa? Banyak anak-anak yang nggak tertampung. Tuh saudaranya Jen, tuh adiknya Jen, perawat di Siloam. Dia bilang apa? Sedih sekali, begitu kan Jen? Dia nggak bisa nolong banyak anak. Karena apa? ICU, ventilatornya semua sangat kurang gitu ya. Nggak memenuhi kebutuhan rakyat kita yang sebegini banyaknya. Jadi yang punya anak jangan ikutin maunya anak gitu. Ke pasar, mah ikut nangis, ayo bawa, nggak perlu kayak gitu. Anak nangis nggak akan mati, ya kan? Nggak akan bahaya anak nangis. Kalau perlu dia nangis, dia olahraga gitu. Jadi jangan semua diikutin gitu ya. Karena apa? Masanya yang sangat sulit sekarang ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab bilang, hendaklah kita mendengar lalu penuh hikmat. Kita harus ada hikmat di tengah-tengah masa yang sukar seperti ini. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, perhatikan, saya katakan tadi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27 berkata, jadi kita harus punya hikmat dan roh kita tetap harus kuat. Sekarang ini saya perhatikan banyak gereja Tuhan mengalami kelemahan, apalagi jarang datang ke ibadah ya. Jarang datang ibadah sekarang ini
asalkan mengikuti dan kita bisa beribadah sendiri di rumah. Ibadah sendiri bagaimana? Jangan pernah lupa setiap hari kita harus baca firman Tuhan, ya kan? Itu ibadah sendiri. Kita berdoa sendiri, itu ibadah sendiri. Nah, lakukan itu lebih dari yang lalu-lalu. Kenapa? Roh kita harus kuat. Roh kita kalau lemah, banyak hal yang kita akan hadapi dengan takut dan gentar. Seperti yang saya bahas pada minggu-minggu lalu, ketakutan akan datang melanda hidup orang-orang di bumi ini. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kiranya rohmu tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini dengan hati yang tenang. Jemaat, mari kita terus membahas. Kita merindukan kota Yerusalem, ya, kita merindukan. Sebab Yerusalem di sini yang dibuat oleh Tuhan, nanti kita akan lihat Yerusalem yang selama-lamanya. Kota yang selama-lamanya. Tempat kediaman kita yang selama-lamanya. Di sana tidak ada tangis dan gertak gigi. Tidak ada lagi perpisahan di sana. Ya, tidak ada lagi penyakit yang menyusahkan di sana. Karena kota itu yang dibuat oleh Kristus sendiri untuk umatnya berdiam di dalam roh dan kebenaran. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, makanya Yohanes menuliskan ini dengan satu tema, Yerusalem baru. Sehingga ada nyanyian zaman dulu berkata, oh Yerusalem, ingat ya, kota mulia. Masih ada yang ingat lagu itu? Ku rindu. Iya, sekali lagi, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama, ya Tuhanku datanglah bawa saya masuk ke sana. Sekali lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah bawa saya masuk sana. Kita rindu ya, kita rindu. Dulu di tengah-tengah kita ada orang tua lumayan tua, umur 80-an gitu. Tapi oma ini nggak pikun, nah dia nggak pikun. Kalau saya kunjungi dia, waktu itu Tante Hendy masih bisa jalan. Sering saya kunjungan kemana gitu, beliau ini bilang gini, saya ikut ibu gitu ya. Jadi waktu dia masih kuat, saya kemana-mana suka ajak dia ya. Kami kunjungin satu oma gitu. Oma ini bilang apa? Bu, kata oma ini, saya percaya bahwa Tuhan memimpin saya. Saya rindu ke tempat Tuhan ada di Yerusalem. Saya ingat ibu itu berkata seperti ini. Saya bilang, Yerusalem mana mama? Bukan Yerusalem di kota Yerusalem di Timur Tengah loh, Ma. Saya tahu, saya rindu bertemu dengan Tuhan di Yerusalem yang baru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus punya tujuan. Selama Tuhan kasih kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita berjuang melawan darah dan daging, supaya roh kita tetap kuat. Karena itu, jemaat yang beribadah langsung kita tetap buka ataupun ibadah online, jangan pernah lalai. Rohmu harus kuat di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena rohmu lah kelak yang masuk ke kota Yerusalem yang baru ini, yang hidup dengan Tuhan selama-lamanya.
Ya, baik, kita baca dulu ayat pertama. Sampai ayat berapa aja nggak masalah ya, kita bisa bahas. Saya tetap lihat jam, nggak akan lewat gitu ya. Kita mulai dulu dengan ayat yang pertama yang di sini disebut dengan ayat yang ke-9 ya. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini dulu. Saya baca dulu dengan tanda koma aja atau tanda titik ya. Ada tanda, jemaat sambung baca. Saya dulu ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan. Yang kedua, Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini. Mempelai anak domba. Cukup satu ayat dulu, nanti kita sambung ya. Boleh sekali lagi tolong jemaat bacakan sendiri. Siapa yang mau bacakan? Sebab saya selalu suka ayat itu berulang-ulang biar nancap di otak kita gitu. Silakan. Siapa yang mau baca? Silakan ulangin. Oke. Ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi, kita lihat ada malaikat, ayat ini berkata, memegang 7 cawan ya. Di sini udah dikatakan juga ketujuh cawan itu penuh dengan apa? Malapetaka. Malapetakanya 7 malapetaka. Perhatikan ya. Jadi jangan pernah berharap dunia ini akan baik-baik saja. Tidak. Ini berat loh, ke-7 malapetaka. Tadi saya nyapa Net udah pulang sehat, di sana banyak corona nggak gitu ya, ada ibu corona nggak gitu di sana atau tante corona gitu. Dia bilang oh enggak bu, aman daerah saya. Tapi saya bingung katanya. Untuk orang semua baik-baik, tapi binatang pada sakit dan mati. Betul nggak begitu? Mulai dari daerah mereka kan memang banyak babi ya. Rakyat piara babi gitu karena memang banyak orang Kristennya. Dari babi sama apa lagi? Semua hewan-hewan. Hewan apa tuh kena penyakit. Dan ketika virus itu masuk ke dalam binatang-binatang hewan piaraan itu, satu persatu mati, betul nggak Neni? Jadi banyak banget itu di daerah dia itu hewan-hewan mati. Tolong pesan aja orang daerah kalau sudah mati jangan dimakan. Jangan dimakan, karena apa? Ya namanya manusia sayang ya enggak? Seringkali kita berkata begini loh, kalau udah dimasak nggak apa-apa gitu ya, kan masak pakai api dibakar atau benar-benar panas gitu ya, nggak boleh. Kalau sudah mati dikubur aja. Kenapa harus dikubur? Kan dia bukan manusia gitu, supaya virusnya, bakterinya jangan kemana-mana, akhirnya ngenain manusia. Pesan aja di tengah-tengah keluargamu nanti WA atau telepon, kalau ada hewan yang mati dikubur jangan dimakan gitu ya. Nah seperti itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini ayat ini saya bagi menjadi 2 bagian. Malapetaka dan mempelai wanita, ya kan? Ayat 9 ini saya bagi menjadi 2 bagian. Malapetaka dan mempelai wanita. Saudara yang kasih dia Yesus, Alkitab jelas berkata kepada kita, kita ini menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Jadi 2 Timotius 3 ayat pertama berkata, kita memasuki masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang mengerikan, masa keadaan yang sangat akan kita lihat. Alkitab berkata apa? Cawan murka itu dilepaskan di tengah-tengah dunia.
masa kecil saya sampai hari ini, saya belum pernah dengar gitu. Kalau saya kecil-kecil kan belum begitu ngerti. Saya belum pernah dengar dunia nih mendunia mengalami penyakit yang seperti kita alami sekarang ini. Seluruhnya kena, bukan hanya satu tempat, ya kan? Seluruhnya. Tapi sekarang daerah mana kita lihat, ya, negara mana yang nggak alami ini sangat parah. Jadi dunia mengalami hal yang mengerikan sekali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini nggak akan berhenti. Nanti kita ini sudah bertemu dengan vaksin, tapi kita nggak tahu lagi nanti setelah vaksin ini seperti apa lagi penyakit yang parah akan melanda dunia ini. Karena memang dunia ini harus mengalami murka Allah karena dosa yang manusia buat. Jadi dunia ini udah kotor, dunia ini udah rusak, polusi ada di mana-mana. Dunia ini bukan tempat kita, dunia ini sementara. Karena itu Alkitab berkata, jangan kamu takut. Kalau orang dunia udah gentar banget ini menghadapi kayak gini, udah gentar sekali, sangat-sangat menggoncangkan. Beberapa hari minggu lalu, anak saya punya teman. Dulu satu rumah di orang, ya, dulu satu rumah ketika mereka ada di luar. Mereka balik sekarang, dia bilang gini, Ceh, gimana nih? Papa mama saya kena, satu rumah kena virus corona ini. Menakutkan nggak? Itu menakutkan banget. Membuat orang, wah gimana ya? Tapi Alkitab berkata apa? Jangan takut. Kenapa berkata seperti itu? Ya, firman itu menghibur kita, itu penghiburan dari Tuhan. Jangan takut. Kalaupun kita kena, jangan takut. Hadapi dengan tenang. Karena orang tenang bisa berpikir jauh. Tapi orang yang goncang, dia nggak bisa berpikir jauh. Saudara yang kekasih, tapi juga jangan cuek dengan lingkungan. Kita udah tahu lingkungan itu banyak virusnya. Contohnya banyak orang sakit ya. Kita jangan masuk ke lingkungan itu. Kita coba memperkuat apa? Imun dalam tubuh kita. Imun itu bisa ngatasi, dan hati yang tenang itu paling mendukung. Itu obat yang luar biasa. Obat yang luar biasa. Saya punya teman yang seusia saya nggak bisa tidur tiap hari. Saya pernah alami nggak bisa tidur, tapi karena apa? Bukan karena saya ketakutan, bukan. Saya sering, makanya akhirnya saya ngambil keputusan saya harus periksa ke dokter. Itu hikmah. Karena Alkitab tidak menolak hikmah tuh, ya. Bukan kita bergantung, enggak. Ketika saya pergi juga ke dokter, saya tidak bergantung dengan dokter. Saya tetap bergantung dengan Tuhan. Saya tidak bergantung dengan perawat atau dokter. Itu cuma sarana untuk menolong, tapi bukan sepenuhnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau bukan Tuhan yang menuntun, saya rasa saya nggak bisa jalan baik kok. Orang dokter bilang gini juga, kalau ibu mau saya kerjakan operasi antara lo bisa jalan apa enggak gitu. Saya bilang dengan dokter, kalau memang saya Tuhan izinkan, saya nggak bisa jalan lagi, ya udah saya layani dengan kursi roda, nggak masalah kok selama saya masih bisa. Saya dapat kekuatan itu dari pendeta Yunus. Saudara tahu, dia nih di Indonesia nih nggak punya siapa-siapa, nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa. Jadi dia buta. Wah ngeri ya, itu lebih ngeri lagi. Dia buta, dua-dua kan nggak bisa lihat, dia kena glaukoma gitu. Buta, tapi dia bilang, Tuhan saya masih mau tetap layani Tuhan. Suatu hari, saya nggak tahu ceritanya bagaimana, dia bertemu dengan bekas murid saya. Nah, murid saya ini, yang suka bawa dia ini, ya yang suka bawa Pak Yunus Sumari juga, murid saya ini, pas papanya meninggal. Jadi waktu papanya meninggal, dia kehilangan gitu, kehilangan ayah yang dia sayang. Akhirnya dia lihat Pak Yunus, jatuhlah belas kasihannya karena dia yang merawat
Pak Yunus. Itu kan dahsyat. Itu kan luar biasa. Anak aja belum tentu loh mau ngelawan orang tua, ya enggak? Belum tentu. Tapi ini dahsyat loh. Dia sayang banget dengan Pak Yunus, persis papanya sendiri. Dan dia ngaku, inilah papa saya, pengganti papanya yang meninggal. Saudara yang kasih dia Tuhan. Pendeta Yunus ini bilang sama saya, sekalipun saya di kursi roda, saya mau melayani Tuhan. Ya, sampai hari ini dia lewat streaming, lewat tulisan, lewat handphone, lewat semua, dia tetap melayani Tuhan. Saya dikuatkan ketika saya melihat ini hamba Tuhan luar biasa gitu ya. Saya ngomong juga dengan dokter, saya masih bersyukur mata saya nggak buta, ya kan? Jadi kalau saya harus melayani dengan kursi roda nggak apa-apa. Tapi Tuhan sudah siap banget. Tuhan izinkan dengan biaya yang tidak kecil, Pak. Biaya yang sangat besar buat saya. Buat saya sangat besar gitu. Enggak kecil. Tapi Tuhan punya cara untuk menyelesaikannya. Saya kadang bingung. Ya belum, saya mondar-mandir dengan harga obat yang enggak murah gitu ya. Enggak murah loh. Maka jaga baik-baik ya. Jaga baik-baik. Ini anak muda yang masih belum nikah jangan suka bilang gini, gue mati aja bunuh diri. Goblok itu. Loh, bener dong? Jedot-jedotin kepala. Saya pernah alami bertemu dengan satu anak muda yang masih sangat muda gitu, ditinggal pacarnya, nangis nggak mau makan, jedotin kepala di tembok. Saya bilang, kamu ini bodoh. Bodoh nggak? Bodoh. Kenapa? Seluruh organ tubuh ini kalau udah bahaya nilainya mahal, Pak. Jangan. Jagalah tubuhmu baik-baik, jangan dirusak. Ya, jangan dirusak pakai apapun, nggak usah dirusak. Jaga biar tubuh ini sehat, bukan manjakan tubuh. Karena Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah. Kalau jawab nggak usah takut-takut, yang kencang, nggak dimarahin kok. Jaga, jangan lagi marah dengan istri atau marah dengan pacar, marah dengan suami, naik motor neng gitu ya. Wah itu mah bodoh. Naik mobil mau disalip orang, dia lebih nyalip lagi, itu bodoh. Kita semua orang yang penuh hikmat, nggak bodoh, amin. Ya, harga itu mahal. Benar, harga itu mahal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tapi saya benar-benar, saya nggak pernah berpikir gini. Saya suka ngomong, saya ngomong sama anak saya dengan asisten pribadi yang sama saya gitu ya, saya bilang, luar biasa Tuhan itu ya. Begitu lama saya tuh nggak sadar, saya tuh jalan tanpa bonggol. Ngeri ya. Saya makanya kenapa sakit sekali gitu ya. Wah sakitnya minta ampun. Kalau malam tuh kayak dicincang tulang saya, kan udah terlalu sakit gitu. Nah ketika saya menghadapi operasi, persiapan operasi itu, dokter aja kaget. Kenapa? Bonggol saya tuh sedikit pun nggak ada sisa. Bayangkan, saya ngebayangkan begini, dokter aja bilang, aduh ibu, kalau ibu jatuh aja nih, itu rontok semua yang di belakang. Rontok semua, kenapa? Nggak ada lagi yang nopang, ya kan? Nggak ada lagi yang nopang, apa nggak ngeri? Saya semalam bilang dengan satu anak jemaat, saya bilang gini, saya pernah lewati masa-masa berapa kali saya di rumah sakit itu, tapi yang terakhir ini sangat ngeri. Kenapa? Ketika saya tahu, saya tuh nggak punya bonggol, itu kagetnya luar biasa kan? Kaget waktu dokter tuh nunjukin gini, nih ibu, yang ini bonggolnya masih utuh nih, yang sebelah sini. Tapi ibu lihat kan sebelahnya nggak ada, kosong gitu loh ya. Bagaimana ibu ini bisa jalan dengan nggak ada bonggol? Aduh ngeri, dokter bilang begitu. Saya juga baru terpikir ketika saya di rumah sakit, saya berapa tahun jalan dengan kaki sakit, nggak ada bonggol yang naik lagi. Itu kan dulu saya di sini nih, di atas nih sebelum jadi tinggal di sini. Nih dari atas ke bawah kayak gitu. Kalau saya jatuh, aduh, saya ngebayangin, kok saya nggak ada bonggol ya? Saya bisa naik turun di situ. Serem kan? Serem. Nah, bonggol itulah yang buat harga ngeri gitu ya, terlalu mahal. Saya ditunda operasi itu karena bonggolnya beda dengan orang lain. Kenapa? Saya nggak ada. Kalau yang lain kan cuma dibantu gitu ya, ditopang bonggolnya bukan rumahnya.
Saya beda gitu. Sampai hari ini rosnya masih ada, fotonya masih ada. Saya beda. Kenapa? Karena memang saya sedikit pun nggak ada yang ngopang lagi. Ya, bersih, benar-benar bersih. Jadi kayak orang cuci piring itu yang kotor-kotor aja kan dikerok. Itulah model nomor saya, bersih sama sekali bersih. Dokter bilang bagaimana dengan begini ibu jalan? Saya baru kaget. Saya jalan nyebrang jalan kadang-kadang kan nggak mungkin saya ikut mantu anak terus, ya nggak mungkin kan? Satu kali kan saya ada lari nyebrangnya, ya nggak? Saya mikir aduh Tuhan kalau saya jatuh di tengah jalan gitu, habislah sudah. Kenapa? Karena memang saya nggak punya bonus, nggak ada kekuatan. Tapi dahsyat. Waktu saya selesai usia 1 bulan lah ya, usia 1 bulan pengoperasian, saya balik lagi, dokter lihat, diukur lagi, langsung di rongsen lagi, langsung saya di rongsen dan dokter tuh sudah pelajari kan sekarang sistem. Begitu saya balik dari rongsen, dokter tuh bilang nih lihat ya Bu, udah bagus, tulang ini udah nyatu. Yang dokter bilang 3 bulan baru bisa jalan. Saya 1 bulan Tuhan tolong udah mulai bisa jalan. Dasar kan? Nah kalau sudah kayak gitu, duit itu nggak ada nilainya ya kan? Duit nggak ada nilainya. Nah disinilah kita lihat bahwa penyertaan Tuhan yang bilang jangan takut itu nggak omong kosong. Orang dunia bilang omong kosong, enggak. Kamu hadapi, aku menyertai kamu. Dasar kan? Luar biasa. Saya lihat Tuhan itu luar biasa. Nah, di sini dikatakan apa? Akan ada malapetaka. Tapi ayat yang terakhir dari ayat 9 itu Tuhan bilang apa? Lihatlah apa mempelai perempuannya, ya kan? Coba kita balik lagi membaca di ayat ini. Ayat yang B. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin mempelai perempuan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan takut, sekalipun malapetaka terjadi, nggak usah takut. Tapi ingat, jangan pernah menyangkal Yesus. Amin. Ya, ada kebanggaan loh di ayat ini. Kebanggaan ayat B-nya terakhir bilang begini. Lihatlah mempelai perempuan, ya kan? Ini kebanggaan loh. Aku akan menunjukkan, ini kebanggaan Tuhan. Menunjukkan apa? Kepadamu mempelai perempuan. Nah mempelai perempuan ini siapa? Apa Tuhan punya pacar? Itu pikiran orang yang nggak bertobat. Jadi Tuhan punya calon bini gitu, itu nggak bertobat. Itu sebuah kiasan yang Tuhan berikan kepada dunia ini manusia dengan berkata apa? Yang sangat halus kalau saya bilang pengantin perempuan. Kenapa nih Alkitab menggambarkan selalu gereja, saudara dan saya itu mempelai perempuan? Tuhan memberikan sebuah kiasan. Alkitab menuliskan itu sebuah kiasan. Mempelai wanita biasanya, saya tidak berbicara di masa zaman Siti Nurbaya. Saya berbicara kalau ada mempelai wanita, pasti ada mempelai pria yang sudah siap untuk masuk dalam pernikahan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau ada mempelai pria dan mempelai wanita, kenapa mereka mau nikah? Karena cinta yang sungguh-sungguh yang keluar dari hati, ya kan? Maka Tuhan menggambarkan jemaatnya adalah mempelai perempuan karena Tuhan sangat mencintai gerejanya. Setuju? Dia itu digambarkan seperti mempelai laki-laki. Bukan Tuhan kami, bukan. Dia tuh mencintai gerejanya. Dia mencintai semua umat Tuhan. Tentu yang percaya Yesus. Karena yang percaya Yesus ini ditebus dengan harga darah di Golgota. Amin. Saudara, itu harganya mahal. Kalau saya tadi memulai dengan tulang saya kecil aja ini, harganya mahal. Hampir saya bayar dengan nyawa. 2 jam dokter bilang operasi berjalan selama 2 jam. Ternyata sampai 3, 4, 5, 6 sampai 6 jam, dari jam 6 sampai jam 12 siang. Akhirnya
Saya masuk seger-seger gini, kayak gini nih saya masuk. Memang saya orangnya saya agak berani gitu terhadap apapun, apalagi terhadap penyakit saya berani. Saya lihat jam loh. Saya tanya lagi, "Dok, jam berapa selesai?" "Jam 8. Ya udah. Tapi kok nggak selesai ya? Yang nunggu udah gelisah. Kok jam 6, jam 8, jam 9 belum selesai juga. Sampai jam 12. Saya udah bayangin nih, sampai jam 12 pantesan saya kelenger. Ya kan? Kelenger lah saya. Dibelek begitu, dari pinggul sampai ke paha bisa dibelek. Panjang itu, gini. Darah kan ngocor terus ya. Orang kan dibelek mana mungkin darahnya berhenti. Itu darah ngalir terus itu. Sehingga saya kekurangan darah. Persiapan darah kurang. Itu kelabakan tuh semua nyari. Enggak ada PMI udah kurang darah. Maka minta darah Yesus aja, amin. Kurang darah. Darah benar-benar kurang gitu. Akhirnya apa? Masuklah ruang ICU. Seumur hidup baru pernah masuk ICU saya. Lebih parah dari corona. Saya nggak masuk ICU loh. Saya bisa jalan-jalan. Saya makannya banyak. Berat badan nambah ya. Saya nggak seperti itu. Tapi ketika operasi ini, wah, masuk saya ke ruang ICU. Nggak gitu, lebih berat lagi dari orang kena corona. Napas sudah mulai susah. Kenapa? Saya pikir mungkin kekurangan darah dan HP saya terus turun. Wah, itu sangat mengerikan itu. Tahu nggak saudara? Saya bilang, Tuhan kalau boleh jangan lagi saya masuk ICU. Masuk ICU bukan tambah cepat sembuh. Saya nggak suka dengar gitu. Sebentar sebelahnya teriak-teriak, sebentar sebelahnya lagi, sebentar depannya. Rupanya orang yang masuk ICU itu orang udah koma-koma semua. Saya diperhadapkan dengan kayak gitu, badan lagi lemah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Nih, kalau kita menghadapi Tuhan bilang jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan berjanji menyertai kita. Amin. Di situ saya lihat Tuhan, dahsyat banget Tuhan. Ketika saya udah mulai bagus, emosi saya udah mulai bagus. Wah, dokter bilang, udah bagus sekali ini. Heran ya, cepet banget Bu. Dia bilang gitu loh. Dokter juga kagum gitu. Saya bilang Tuhan berhasil dan dokter berhasil. Seneng banget dia gitu. Dia merasa seneng, kenapa? Kasusnya langka. Ini kasus langka bisa cepat sembuh gini, apa gak dahsyat? Tuhan turut bekerja. Amin. Kalau lihat kan saya udah umur ya gak? Tapi itu bisa nyatu dengan begitu cepat. Tuhan beserta. Kita ini kebanggaan Tuhan. Di sini kan kita lihat kebanggaan Tuhan bilang apa? Aku akan menunjukkan kepada kalian, kepada dunia ini mempelai, ya kan? Mempelai yang Tuhan sudah persiapkan. Siapa? Kita ini loh yang sudah ditebus dengan harga mahal. Jadi jadilah anak Tuhan, pelayanan Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Amin. Karena kita ini di bumi ini. Saya nunggu atau gimana supaya jangan berhenti? Ya. Lanjut sih. Bisa. Yang mohon maaf terganggu sebentar. Buat yang sering ikut online juga maaf terganggu sebentar. Udah bisa nih Rin. Oke. Nah, banggakan Tuhan ditunjukkannya mempelai wanita yang sudah siap. Artinya mempelai laki-laki adalah Kristus yang sudah menyiapkan saudara dengan tebusan yang mahal, yaitu darah Yesus. Maka yuk kita tetap jalan dengan iman. Jalan yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun kita mengalami banyak hal gitu, jangan pernah berhenti mencintai Tuhan. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti menyerah kepada Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan ibadah pribadi kita. Kita ini kebanggaan Tuhan loh.
mempelai wanita pengantin yang sudah siap. Namanya yang sudah siap itu gak jelek. Ya saudara yang udah umur, ketika masa muda dulu kita mempersiapkan diri jadi mempelai kan gak mungkin pakai baju tidur, itu jelek. Mempelai yang sudah didandan, ya kan? Mau nggak kira-kira waktu Robi mau nikah sama si Angel itu dia pakai baju daster terima Robi? Kan tentu Robi bilang, kamu ini apa-apa aja kan seperti itu. Tapi ketika Robi datang melamar dan masuk dalam sebuah pernikahan, biar sederhana, tapi kan dia lihat mempelainya udah dandan cantik ya kan? Udah pakai apa? Pakai lipstick, rambutnya diapa-apakan gitu ya. Udah di make up, bahkan panggil tukang make up yang khusus untuk hari yang khusus supaya kelihatannya cantik gitu. Semua kan begitu. Jadi mempelai wanita tuh nggak asal-asalan. Jadi umat Tuhan jangan asal-asalan, setuju? Persiapkan yang baik untuk Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Murka Tuhan dilepaskan. Apa tujuan Tuhan? Kenapa malaikat itu membawa cawan yang penuh dengan murka Allah? Bagi siapa? Ini bukan bagi orang percaya, bagi orang yang tak percaya. Tuhan kalau dalam Kejadian 6 Tuhan bilang apa? Menyesal aku menjadikan manusia. Ini murkanya. Tapi luput bagi orang yang mengasihi Tuhan. Maka saya suka bilang gini, yuk, saya berpikir dalam hidup saya, melihat masa-masa yang saya lewati. Coba saya bisa balik lagi muda, saya akan pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Saya belum sampai ke sana. Saya baru melayani beberapa kota. Sampailah Tuhan taruh saya di Taman Kuliah di Jakarta Barat. Bukan saya yang mau, tapi memang Tuhan yang meletakkan di sini. Kalau sekarang saya suruh ke Kalimantan, saya nggak sanggup lagi, ya kan? Bukan saya nggak mau, saya nggak sanggup lagi. Apalagi Kalimantan sekarang dalam keadaan seperti itu. Banjir besar, gereja kita kena loh di sana. Itu tenggelam semua, Pak. Saya pikir lagi, ini juga termasuk murka Tuhan. Iya, kenapa? Karena di sana banyak orang yang belum bertobat. Itu orang-orang sakti masih banyak di sana. Ya, jadi orang-orang sakti itu tinggalnya di hutan-hutan, tinggal di gua-gua. Saking saktinya dia dengan iblis gitu, dia bisa terbang datangin siapa aja. Ingat gak waktu pembunuhan terjadi pada saat Madura dibunuh gitu? Mereka terbang dari gua, penggal kepala mereka. Masih ada, masih sampai hari ini. Oh, saya nggak bisa ke sana karena situasi itu enggak. Saya nggak bisa ke sana karena tubuh saya sudah kurang kuat. Lumpur begitu, jelas saya nggak bisa jalan. Beberapa teman saya bulan-bulan kemarin ya ke sana, ke Kalimantan Barat itu kedalaman lagi itu. Dari kota Ngabang itu 6 jam bawa motor, bukan orang yang naikin motor kalau si panggul nggak bisa keluar dari lumpur. Waduh, lalu mereka ngeledek itu. Waktu saya telepon Selamat Berjuangnya, kuatkan tubuh dan hati ya untuk berjalan di atas lumpurnya lebih berat dari kaki. Mereka bilang, udah ibu udah sembuh harus kesini. Saya ketawa aja, kenapa? Aduh Tuhan, saya bukan gak mau lagi ke sana, saya gak sanggup saya ke sana. Makanya orang yang masih kuat, yang masih sanggup, layani Tuhan, amin. Karena masa lemah nanti akan datang ke saya. Kan saya gak punya hikmat dong dalam keadaan kaki begini, walaupun kelihatan sudah sembuh ya. Saya masuk lumpurnya lebih berat dari kaki saya, apa gak bermasalah? Maka saya bilang, aduh, saya rindu kayak gitu. Dari daerah sebenarnya banyak loh yang telepon saya, teman-teman saya di daerah-daerah berkata, kapan kesini?
Saya bilang, ya orang lain dulu deh. Bukan milih, bukan. Saya rindu masa kekuatan itu datang lagi, tapi masa itu gak akan datang lagi karena memang situasi keadaan saya. Makanya kita masih punya kesempatan, ayo layani Tuhan. Rata-rata orang yang sudah layani itu yang menjadi lemah, rohnya menjadi lemah. Mereka berkata apa? Ketika mereka mengalami masalah yang terlalu berat, entah penyakit, ketika pembaringan, hidup dalam pembaringan, mereka bilang apa? Saya rindu ketika saya masih kuat, masih bisa melayani kemana-mana. Seorang pendeta, teman saya juga, saudara kenal juga, ketika maut merenggang dia bilang begini, sebenarnya di hati saya, semangat saya untuk melayani belum berhenti, tapi waktu saya udah habis. Waktunya udah habis. 2-3 minggu yang lalu dia dipanggil Tuhan pulang karena waktunya udah habis. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya nggak nakut-nakuti karena firman Tuhan berkata seperti ini. Saya aja nggak nulis. Kalau saya nulis itu saya ngarang untuk menakuti jemaat ini, enggak. Saya itu tunduk dengan apa yang Tuhan kasih. Kalau sekarang masih ada waktu, yuk layani. Terakhir saya banyak melayani lewat apa? Lewat telepon. Kenapa? Karena saya nggak bisa lagi. Saya belum diizinkan untuk misalnya ada orang corona nih. Saya datang ke sana, saya berdoa. Itu kan kebodohan ya. Nggak ada hikmat itu namanya ya. Saya telepon tiap hari, saya teleponin, saya doain. Apa yang kita bisa lakukan itu kita lakukan. Kemarin beberapa pendeta telepon. Ibu, waktu ibu alami itu bagaimana bu? Saya udah tahu nih ketakutan melanda, ya kan? Ketakutan melanda gitu. Saya tanya apa tanda-tanda kalian? Dia bilang nih, leher saya sakit, panas saya tinggi, saya nggak bisa cium. Saya ngelirik, makanya jangan suka cium-ciuman. Dia bilang, ibu ini ngeledek, saya udah begini, dia bilang gitu. Ya udah. Nomor 1, saya bilang ke dia, hatimu harus tenang, ya kan? Itu obat yang pertama. Nomor 2, dan lain-lain gitu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selagi kita masih punya kesempatan, yuk layani Tuhan. Saya hanya bisa habis ayat yang ke-9. 2-3 menit untuk kita sharing. Nanti minggu depan kita sambung ayat yang ke-10. Oke, ada pertanyaan tentang ayat 9? Sangat jelas? Rogi jelas? Kita semua adalah mempelai perempuan, berarti orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan. Setuju? Waktu Yesus datang, dia menjumpai Anda siap, dengan pakaian pengantinnya siap. Artinya bukan dengan pakaian, misalnya ini saya nih pakai baju pengantin nunggu Tuhan, bukan kayak gitu. Tapi saya sudah persiapkan hidup saya, batin saya, roh saya di hadapan Tuhan. Dan siapapun yang dekat kita, yuk bawa dia kenalan tentang Yesus Juru Selamat. Jadi sekarang tidak zamannya lagi kita marah-marah. Siapapun dia yang berada di dekat kita, mereka harus merasa tenang. Karena apa? Karena dari dalam kita terpancarlah air kehidupan. Setuju? Saudara yang setia, istri tidak begitu dekat dengan Tuhan, selalu memancing keributan. Saudara yang berumur dengan Tuhan, berdoa banyak. Jangan ikut kendor, jangan ikut lemah. Kalau ada di tengah-tengah kita anak-anak yang gak mau dengar, jangan pancing kemarahan kita. Bawa dalam doa,
serahkan kita kepada Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi berkat, benar-benar menjadi berkat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita tundukkan kepala. Robi berdoa untuk firman Allah yang sudah kita dengar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berkata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan Tuhan dan kami dengar pada firman Tuhan supaya kami mempersiapkan diri menjadi mempelai Tuhan, sehingga kami menjadi mempelai yang bijaksana Tuhan, sehingga Tuhan telah kami bisa bersama dengan Tuhan di Yerusalem yang baru. Berpikirlah nama Tuhan, kami juga berdoa buat hamba yang sudah mendengarkan firman kami, biarlah Tuhan memberkati, memperlengkapi akan hidup Tuhan. Engkau pakai terus sehingga boleh memperluas firman sampai ke ujung sebelum firman Tuhan. Pujilah nama Bapa, pujilah Bapa kami, pujilah nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan teruskan. Terima kasih untuk firman-Nya, Ibu. Semoga terberkati untuk kita semua dalam firman yang telah disampaikan. Saatnya kita memberikan persembahan, kita memberkati gereja di tempat ini, untuk pelayanan tempat ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Angkat tangan-tangan yang memberi, biar Engkau yang memberkati setiap kami dan Engkau memberikan berkat kalian ya Tuhan. Kami percaya kasih tidak pernah luput dari setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah kami hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tahan pujian dan selamat baik. Sambil rendah persembahan. Seperti biasa, ibadah seperti biasa, jam 8 kita tetap mengadakan ibadah secara langsung maupun secara online. Itu aja. Ya, yang ulang tahun siapa? Oh, Dedek ulang tahun ya? Ini yang ulang tahun.
Oh iya, Neti ya. belum dijalani Tuhan. Tanggal 10. Tanggal 10. Yang lain aman nggak ulang tahunan ya? Benar, Bu. Dan Ibu Ika. Nama dia. Ibu Ika. Siapa? Suami Ika. Suami Ika. Vincent, Ai. Vincent. Vincent nama Ika. Ya. Ika kapan? kemarin tanggal 21. Emang hari ini tanggal berapa? Ini 16. Oh, Wow. anak muda ini parah nih. Ya. Ya, 21. Namanya apa? Bisa. Gisel ya. Grisel. Tuhan Yesus berkati Grisel menjadi anak yang kuat di hadapan Tuhan, cinta Tuhan, bisa melayani Tuhan, Amin. kuasai dia sehingga penyakit tidak menyentuh dia. Amin. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai engkau, kesehatan menyertai engkau, Amin. menjadi anak yang luar biasa, khusus kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Turunkan berkat-Mu atas Neti Tuhan, Amin. sehingga ia hidup diberkati baik roh, baik jasmaninya. Jalan-jalan Tuhan bukakan baginya, masa depan Tuhan bukakan baginya, agar dia tetap setia menjadi mempelai wanita yang telah Tuhan banggakan. Terima kasih Tuhan, pakai dia dengan luar biasa. Untuk dan kuasa-Mu turunlah ke atas hidupmu, berkat Allah yang tidak pernah berkesudahan di dalam nama Yesus. Amin. Kita nggak ada lagi, oke? Kita berdiri, kita masuk dalam doa. Nanti Pendeta Jen akan memimpin doa buat negara kita, buat situasi yang ada di tengah-tengah kita. Sekarang sedang pro dan kontra ya mengenai vaksin. Ada gereja banyak gak bisa terima vaksin. Kita jangan fanatik. Kita doakan. Itu ada pandangan yang salah. Katanya obat vaksin itu di dalamnya ada yang di dalamnya tujuannya apa? Antikris. Jauh banget. Ya, jauh banget gitu. Kita nggak usah pikirin begitu deh. Kita berdoa aja. Kalau sudah presiden sendiri aja berani dites ya, saya pikir nggak ada masalah. Berbahagialah bagi orang-orang yang masih bisa menerimanya, ya kan? Kita berdoa biar jangan ada pro dan kontra. Biar anak Tuhan juga berpikir jernih sesuai dengan Alkitab. Mari kita berdiri. Kita masuk di dalam doa. Pendeta Jen akan memimpin doa ini bagi negara, bagi pemimpinnya, bagi Kalimantan yang sedang mengalami banjir terbesar itu, gempa, ya. Kita doakan itu. Silakan. Mari kita berdoa bersama bangsa kita. Maka kami bersyukur kami ada di tengah bangsa ini. Sekalipun di tengah situasi yang dialami oleh bangsa kami, Tuhan, yang tidak mudah. Tapi kami tahu bahwa sampai hari ini Tuhan, semua masih dapat terkendali dengan baik. Itu karena kemurahan Tuhan, karena tangan Tuhan yang menyertai bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus menyerahkan pemimpin bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Nikmat Allah menyertai setiap pemimpin yang ada, baik presiden dan segala kabinet yang ada di dalamnya, segala pimpinan-pimpinan DPR, MPR Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Engkau menolong sehingga setiap pemimpin yang ada memikirkan kepentingan masyarakat banyak. Dan kami berdoa Tuhan menolong sehingga pemimpin kami bisa melihat apa yang terbaik yang bisa dilakukan bagi bangsa ini. Kami berdoa segala pro kontra yang ada Tuhan, terutama untuk masalah vaksin ini, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mengerti yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan tahu yang terbaik Pak untuk kami semua. Terpujilah nama Tuhan, kami percaya yang datang daripada Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi seluruh pihak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana Tuhan, baik bencana banjir maupun bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita di Sulawesi Barat karena gempa bumi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan. Mereka yang mengalami kehilangan keluarga mereka, mereka yang mengalami
kami kehilangan harta benda. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan penghiburan daripada Tuhan menguatkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong mereka dengan cara Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di Kalimantan yang juga mengalami musibah banjir Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menolong mereka melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Dan pemerintah yang ada di sana Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau menolong mereka untuk bisa menangani persoalan ini dengan baik dan dengan bijaksana. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya semua akan terkendali dengan baik. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan sekali lagi, menyerahkan bangsa kami, menyerahkan seluruh dunia yang mengalami kebencangan karena virus COVID-19. Kami berdoa, kami percaya semua dalam pengetahuan Tuhan, semua dalam pengendalian Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menguatkan kami semua jika kami harus melewati masa-masa yang sulit ini. Tetapi jika kami boleh meminta di hadapan Tuhan, Tuhan Engkau Allah menolong sehingga menghalaukan segala bencana ini dari kami semua, dari dunia ini, sehingga kami semua terbebas dari wabah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Tuhan turun tangan atas bangsa kami, atas kota kami, atas negeri kami Tuhan, kami percaya semua akan terkendali dengan baik. Pujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada yang beribadah hari ini, baik secara online maupun secara offline. Perlindungan Allah, kekuatan Allah menyertai. Tuhan menolong menguatkan hati anak-anak Tuhan untuk tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan bahwa Allah ada, Tuhan ada, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Kami percaya firman-Mu juga berkata bahwa kalau burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan, apalagi Bapa kami di surga akan memelihara. Kami percaya Engkau memelihara setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dalam pergumulan apapun yang mereka alami, terutama pergumulan dengan masalah ekonomi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah hadir di dalam kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka dengan cara Tuhan. Kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Roh Kudus menguatkan setiap anak-anak Tuhan untuk berdiri sebagai pemenang di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kami punya Tuhan pencipta alam semesta, penguasa segala sesuatu, yang mengendalikan segala sesuatu, ada menyertai kami dan menguatkan kami, sehingga kami tetap berdiri menjadi pemenang dan mewartakan kasih Tuhan, kemuliaan dan kebesaran Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan Ibu Gembala kami. Terpujilah nama Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, sukacita yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Dan terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong menguatkan hamba-Mu selalu. Urapan Tuhan penuh atasnya selalu. Dan Tuhan menolong sehingga pemulihan daripada Tuhan sempurna baginya. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan hamba-Mu dan Tuhan akan menolong menguatkan hamba-Mu selalu. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ada di dalam tangan kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu dan seluruh keluarga besar ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala pergumulan yang hamba-Mu menaikkan di hadapan Tuhan, yang mungkin kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu sampai kedalaman hatinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Allah kami Allah yang setia kepada orang-orang yang setia melayani Engkau. Karena itu kami percaya hamba-Mu Ibu Gembala kami dan keluarga tetap ada dalam kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada doa yang tidak terjawab oleh Tuhan. Yes. Doa orang-orang benar yang naik ke hadapan Tuhan, dan pada akhirnya berkati mereka yang melayani mulai dari LCD. Hamba-Mu Willy
belajar dan liturgis, beri mereka kekuatannya Tuhan. Bahkan berkat yang menyertai jalan hidup mereka. Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit untuk memberkati mereka dengan tidak dikurangi. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau ada jemaat yang hari ini kurang sehat, Tuhan tolong topang mereka dengan kekuatan dan hati yang tenang di dalam nama Yesus. Biar mereka tinggal tenang, karena disitulah pertolongan Tuhan akan turun bagi mereka. Jemaat yang hadir hari ini, tidak ada satupun yang luput dari berkat Allah. Karena itu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, diberkati jalan hidupmu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati keluarga. Dan terimalah damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadamu hari ini di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati selama hari Minggu. Jaga kesehatan.